warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrin. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat. Dan juga saya salah satu guru biologi di SMA Negeri 2 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di tempat saya mengajar di SMA Negeri 2 Sangatta Utara. SMA Negeri 2 Sangatta Utara terletak di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 2,5, Desa Singanggembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. SMA Negeri 2 Sangatta Utara memiliki visi sekolah terwujudnya peserta didik yang kompeten, kompetitif, dan bakti mandala. Berikut ujian kinerja yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bu, minta tolong untuk kameranya diaktifkan dulu ya, yang tidak ada gangguan pada jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. SMA 2 Terampil berakhlak. Mada Jaya. Jaya Mada. Mada Juara. Baik, terima kasih ya. Suara Ibu terdengar jelas. Siap, terdengar jelas, Bu. Ya, silahkan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Ya, Sebelumnya, silakan Dimas. duduk siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran biologi pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Ibu absen dulu. Silahkan ketua kelasnya untuk laporan kehadiran pada hari ini. Ya, silahkan Dimas. Kelas 10 IPA 1, jumlah 25, jumlah hadir 23, yang tidak hadir 2, izin 1 atas nama Fiona Aries, sakit 1 atas nama Andini Putri Apsari, Bu. Sekian, terima kasih, Bu. Baik, oke. Jadi ada 2 orang yang nggak hadir hari ini. Untuk yang sakit, kita doakan moga segera diberi kesembuhan ya, sehingga bisa bergabung bersama kita untuk pembelajaran berikutnya. Ibu akan tampilkan satu video yang dapat menambah semangat rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Dan semoga bisa terpatri pada jiwa-jiwa kita. Silakan disimak. Untuk pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan industri. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu. Untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi gue katakan,
Korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan. Semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali, agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Baik, beri aplaus dulu untuk video yang sangat memberi penyemangat untuk kita sebagai generasi muda. Mungkin ada dari kalian yang bisa mengutarakan satu kalimat penyemangat. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjuangan yang lebih keras lagi. Sekian dan terima kasih. Baik, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk Matthew. Siapa kita? Pelajar Hebat. Pelajar hebat. Indonesia Plus. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Pada pembelajaran ini untuk selalu disiplin dalam mengikuti pelajaran ya. Seperti kalau mau bertanya silakan hand raise. Kalau mau izin silahkan chat nanti di grup. Dalam pembelajaran akan dinilai sikapnya pada saat diskusi, menjawab, ataupun memberi pertanyaan. Nah, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian sikap itu akan Ibu nilai. Ibu harap kalian bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Minggu lalu kan sudah membahas materi yang ada kaitannya dengan materi hari ini. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang sudah kita bahas di materi sebelumnya? Mohon izin, Bu. Iya, silakan. Hanifah. Jadi pada minggu lalu kita mempelajari tentang tingkatan pada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama tingkat keanekaragaman gen, yang kedua tingkat keanekaragaman jenis, dan yang ketiga tingkat keanekaragaman ekosistem. Tingkat keanekaragaman gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup yang menyebabkan variasi antar individu sejenis. Sedangkan untuk keanekaragaman ekosistem merupakan adanya hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Sekian, Bu. Iya, bagus. Beri aplaus dulu untuk Hanifah yang sudah menjelaskan mengenai materi sebelumnya. Ya benar, materi sebelumnya itu kaitannya dengan tingkatan-tingkatan pada keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu tingkat gen, yang kedua ada tingkat spesies, dan yang ketiga ada tingkat ekosistem. Ya, itu adalah materi minggu lalu. Kaitannya sangat jelas untuk minggu ini, ya kita akan pelajari sekarang, yaitu kita akan bahas mengenai materi keanekaragaman itu tersebar di mana saja. Ya, nah itu akan kita bahas hari ini. Baik, sebelum kita mulai, nah Ibu akan lakukan pretest dulu. Jadi silahkan pretestnya ini sudah Ibu share di WA group, silahkan dibuka dan dikerjakan ya. Ya, ini adalah soal-soal pretest untuk hari ini. Ibu mau tahu pengetahuan awalnya dulu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Sudah selesai ya? Siap, sudah, Bu. Ya, pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang Ibu harapkan kalian bisa capai. Yang pertama, kalian dapat membandingkan perbedaan karakteristik flora dan fauna di daerah yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persebaran keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menguraikan ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Untuk materi kita hari ini, cakupannya yaitu berkaitan sama persebaran keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Ya, menurut kalian apa manfaat dari kita mempelajari persebaran keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian ini? Untuk manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini, kita menjadi mengetahui karakteristik hewan-hewan sesuai dengan daerahnya masing-masing, Bu.
Bagus sekali ya untuk jawaban dari Matthew. Silahkan kalian identifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari gambar yang akan Ibu tampilkan. Gambar yang pertama, ya ini, jelas terlihat ya? Siap, jelas Bu. Yap, jelas Bu. Silahkan kalian amati dulu. Yang kedua, ini berupa video, silahkan didengarkan ya. Indonesia is a wonderland. Dari dua media tadi ada gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini. Kemudian ada video yang Ibu tampilkan tadi yang sudah kalian tonton. Apa permasalahan dari gambar dan video yang sudah ditampilkan tadi? Untuk di gambar yang pertama, adanya perbedaan di setiap daerah, perbedaan tumbuhan dan hewannya, Bu. Di video tadi kan ada persebaran hewan dan tumbuhan ya, Bu. Iya. Faktor-faktor yang menyebabkan persebaran keanekaragaman itu, permasalahan yang timbul itu munculnya keanekaragaman yang dimana setiap persebaran flora dan fauna itu memiliki ciri-ciri yang khusus. Permasalahan selanjutnya itu Bu, seperti ada rusaknya hutan akibat ulah manusia. Cukup ya. Nah, kita sudah identifikasi permasalahan dari gambar dan video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Jadi, nanti permasalahan-permasalahan ini akan kita pecahkan bersama. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kemudian Ibu masukkan ke dalam breakout room masing-masing. Untuk nama kelompoknya sudah Ibu share di WA grup kalian. Kemudian kalian bahas dengan LKPD yang sudah Ibu share di WA grup. Sudah ada LKPD-nya ya? Siap, sudah Bu. Silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan arahan atau petunjuk dari LKPD. Waktunya sekitar 5-10 menit. Kemudian Ibu akan nanti masuk ke breakout room kalian masing-masing untuk melihat diskusi yang telah kalian lakukan. Ya, yang namanya sudah Ibu masukkan, silahkan bergabung di breakout room-nya ya. Baik, kelompok 1, kalian bahas untuk kelompok 1 yaitu ciri flora, floranya saja dan faktor yang mempengaruhi perbedaan keanekaragaman hayati ya. Nanti pada saat faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan keanekaragaman hayati itu yang kurang nanti bisa ditambahkan ya untuk presentasi dari teman-temannya. Ya, silakan sambil diskusinya. Baik, untuk kelompok 2 yang kalian bahas itu adalah oriental sama faktor yang mempengaruhi perbedaan keanekaragaman hayati. 2 itu saja yang kalian bahas ya. Siap, Bu. Kelompok 3 khusus peralihan dan faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Ya? Siap, Bu. Ya, silakan diskusi dulu. Silakan. Siap, Bu. Siap, Bu. Harusnya Jadi faktor-faktornya. jadi Itu kan ada 4. Yang pertama tuh klimatik. Klimatik itu kondisi iklim. Nah, kondisi iklim itu contohnya kayak suhu, sinar matahari, kelembapan udara, curah hujan, sama angin. iklim. Jadi itu kayak suhu. Iya. Peran makhluk hidup nih. Jadi kayak peran manusia, hewan. Kita semua punya peran masing-masing yang saling mendukung untuk menghidupkan ekosistem ini. Kalian nanti mungkin pada saat presentasi bisa jadi salah satu dari tipe persebaran fauna ya. Kalian daerah yang peralihan apa aja tadi? Apa? Peralihan. Oh, daerahnya. Ya. Oh, daerahnya Sulawesi, Maluku. Maluku, Sama Kepulauan Nusa Tenggara.
Untuk presentasi kelompok 5, nanti Ibu lebih kepada upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan ancamannya ya. Jadi nanti masing-masing kelompok kan akan beda presentasinya. Jadi kalian akan menanggapi dari kelompok lain. Pada saat presentasi kelompok kalian hanya bahas mengenai ancaman dan upaya pelestariannya. Nah, untuk pelestariannya itu bisa dari kita manusia dan juga ada upaya pelestarian dari pemerintah. Ya, selamat datang di room utama. Diskusinya sudah selesai ya? Sudah semua? Siap, sudah Bu. Sambil kita tunggu teman yang lain untuk bergabung ke room utama ini. Nanti Ibu akan sebutkan nomor absen, kemudian kalian presentasi sesuai nomor absen dan nama yang Ibu sebutkan ya. Silakan presentasi untuk per kelompoknya. Sebelum presentasi, Ibu akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan materi kita hari ini. Nanti untuk rincinya, kalian yang akan menjelaskan lebih detail pada saat presentasi. Nah, kalau kalian lihat gambar yang ada di layar ini, nah di sini ada beberapa garis abstrak yang sudah dipisahkan. Nah, untuk garis abstrak ini ya, garis abstrak itu yang pertama, itu Alfred Russel Wallace, itu pada tahun 1859, dia melakukan pengamatan dan menetapkan 2 daerah persebaran di Indonesia. Kemudian Wallace ini dia membuat garis pemisah abstrak mulai dari Selat Lombok ke utara, Selat Sulawesi, dan Filipina. Jadi dia memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat dan bagian timur. Setelah itu Weber, nah Weber ini seorang ahli zoologi berkebangsaan Jerman. Dia melakukan penelitian mengenai hewan-hewan di Indonesia dan ternyata dia menemukan bahwa tidak semua di 2 daerah antara barat dan timur itu berbeda. Tapi ada persamaan di daerah Sulawesi bahwa ada hewan-hewan yang masuk ke daerah timur dan ada yang masuk daerah barat. Jadi dia memisahkan antara fauna bagian timur dan bagian tengah. Nah, maka disinilah disebut dengan daerah peralihan. Untuk pelestariannya, kita tahu bahwa pelestarian keanekaragaman hayati ini banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Nah, untuk aktivitas manusia itu tidak hanya menguntungkan, tapi ada juga aktivitas manusia yang merugikan berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Pada saat presentasi, silahkan kalian bertanya, menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh temannya. Ya. Nah, sebelum kita presentasi, karena sudah siang, jadi kita akan melakukan ice breaking. Ya, ini ada games ketepatan. Nah, petunjuknya kalau Ibu lihat di layar, kalau 1 pegang pipi, kalau 2 pegang hidung, 3 pegang kepala, 4 pegang dagu, dan 5 pegang mata. Lihat tangan Ibu, 1, 2, 3. Oke. 1 apa? 1 pipi, ya. Oke, ada yang lambat ya. 1 pipi. Oke, beri aplaus untuk kalian semua. Oke. Ya, biar nggak ngantuk di siang hari ini ya. Baik, silahkan kita lanjut untuk presentasi virtualnya. Ya. Baik, kita mulai saja dari kelompok 1 untuk presentasi. Silahkan presentasi untuk kelompok 1. Dimas. Mohon izin mempresentasikan dari kelompok 1, kami membahas tentang ciri-ciri dan faktor-faktor persebaran flora fauna di Indonesia. Ciri-ciri yang pertama, fauna oriental. Ciri-cirinya berkemiripan dengan wilayah Asia, bertubuh besar, banyak berasal dari jenis ikan tawar, banyak berjenis mamalia, dan banyak juga yang berjenis kera.
Daerah persebarannya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Contoh hewannya Sumatera, gajah, badak bercula 1, banteng, tapir, jalak elang, dan lain-lain. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia, ada faktor iklim. Flora dan fauna sangat bergantung terhadap iklim alam sekitar, misalnya monyet dan burung kasuari yang hidup di dalam hutan dengan iklim hujan tropis. Baik, beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 2 membahas mengenai fauna Australian dan faktor yang mempengaruhi perbedaan keanekaragaman hayati. Silakan. Mohon izin mempresentasikan dari kelompok 2 membahas tentang fauna daerah Australian beserta faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Terdapat mamalia berukuran kecil, 2 banyak hewan berkantong, 3 tidak terdapat spesies kera, 4 burung memiliki warna yang indah dan berwarna-warni burungnya. Kemudian terletak di daerah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Untuk contoh hewan-hewannya seperti kanguru, burung cendrawasih, babi rusa, komodo, dan kuskus. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, itu faktor edafik atau faktor tanah. Sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan fauna peralihan. Jadi, fauna peralihan memiliki ciri-ciri yakni merupakan satwa endemik, tidak berbulu, dan memiliki jenis burung-burung yang khas, yang mana letak geografisnya adalah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan sekitarnya. Lalu, contoh-contoh dari hewannya adalah komodo, biawak, tarsius, anoa, dan tapir. Lalu, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran keanekaragaman hayati, terdapat faktor edafik, yang mana faktor edafik adalah faktor yang dari tanah yang ditempati hewan dan tumbuhan tersebut. Sekian, Bu. Oke, baik. Beri aplaus untuk kelompok 3. Silahkan kelompok 4. Untuk ciri-ciri flora yang ada di Indonesia, pertama flora bagian barat dengan ciri-ciri vegetasi tanamannya didominasi tanaman-tanaman berdaun lebat. Kedua, bentuk daunnya cenderung berukuran lebar dan berwarna hijau. Ketiga, terdapat flora-flora endemik. Keempat, tanamannya bersifat heterogen, berkayu, dan tinggi besar. Dan kelima, terdapat banyak jenis rotan dan merak. Selanjutnya, untuk flora bagian timur, pertama, memiliki daun paralel, kedua, bentuk daun cenderung memanjang, dan terdapat banyak jenis palem-paleman. Sekian, terima kasih, Ibu. Kelompok 5, silakan membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan ancamannya. Ya, silakan. Hasil dari kelompok kami berdiskusi tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama, ancaman-ancaman pada keanekaragaman hayati seperti ada terjadinya ladang berpindah, lalu yang kedua ada pembukaan hutan yang menyebabkan kerusakan hutan. Setelah itu yang ketiga ada perburuan liar dan penangkapan hewan langka tanpa kenal batas yang menyebabkan keanekaragaman hewan menjadi berkurang. Lalu yang keempat ada perdagangan satwa yang dilindungi. Dan yang kelima, penemuan bibit unggul dapat mengakibatkan terdesaknya bibit lokal atau erosi plasma nutfah. Selanjutnya, upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama, penebangan hutan dengan peremajaan, yaitu tebang pilih dan tanam kembali. Yang kedua, mendirikan kawasan konservasi seperti Taman Nasional. Yang ketiga, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ. Dan yang keempat, mendirikan seragam marga satwa. Dan yang terakhir, melakukan pembudidayaan keanekaragaman hayati. Sekian, terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali. Beri aplaus untuk kelompok 5. Silakan yang mau menanggapi dari presentasi teman-temannya yang sudah menjelaskan tadi. Ya, silakan. Mungkin saya akan menambahkan dari presentasi teman saya tadi, Evelyn, yaitu upayanya mungkin ada dari pemerintah itu penegakan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
Terus ada juga pengaturan pembakaran hutan dan lahan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Iya, bagus sekali Aura. Izin menanggapi Bu, sepertinya saya akan menambahkan juga untuk di bagian upaya, yakni mengenai penyebaran info dari pemerintah. Jadi pemerintah sebagai sarana center harus memberikan info, baik itu dalam bentuk sosmed apapun, mengenai pentingnya budidaya, mengenai pentingnya pelindungan untuk habitat ini dan alasan mengapa kita harus melindungi habitat dari hewan-hewan ini. Sekian, terima kasih Ibu. Dari presentasi tadi ya mungkin sedikit evaluasi, mungkin karena ada jaringan yang kurang stabil ya, tapi dari secara keseluruhan presentasi yang Ibu lihat untuk di room-room breakout room yang sudah kalian lakukan tadi berjalan dengan baik. Hampir sebagian dari kalian itu aktif dalam proses diskusi, dan pada saat presentasi untuk perwakilan kelas yang presentasi tadi sudah bagus dalam penyampaiannya ya. Harapan Ibu kalian bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati ke masyarakat, ke lingkungan sekitar, bagaimana bahwa dengan menanam pohon di rumah, membuat tanaman obat keluarga, atau menanam bunga yang ada di halaman kita, itu salah satu upaya kita melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Itu salah satunya. Ibu akan bagikan link ya. Sudah share juga di grup WA kalian. Silahkan kalian buka artikelnya. Nah, karena ini adalah menambah pengetahuan kita berapa banyak keanekaragaman hayati, baik itu hewan maupun tumbuhan yang ada di Indonesia jumlahnya. Ini tahun 2014 LIPI mengadakan penelitian untuk jumlah dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, dan di situ banyak sekali berbagai macam hewan ataupun tumbuhan. Ya, jadi kalian bisa lihat mana yang ternyata banyak hewan tumbuhan yang kita tidak ketahui ya. Nah, dan harapan Ibu moga di tahun 2021 ini LIPI juga melakukan penelitian seberapa banyak yang bertambah. Nah, karena harapannya kan bertambah ya. Ibu mau tanya dulu berkaitan dengan yang sudah kita bahas tadi. Hewan yang asli dari suatu daerah kemudian kita kembangkan di daerah lain, itu dinamakan pelestarian apa? Siap, pelestarian ex situ, Bu. Oke, ya coba kamu jelaskan apa yang disebut dengan pelestarian ex situ dan in situ. Jadi pelestarian in situ itu adalah melakukan pelindungan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di habitat aslinya, Bu. Jadi benar-benar di habitat aslinya, di tempat habitat aslinya. Nah, lalu selanjutnya ada pelestarian secara ex situ, yang dimana melakukan pelindungan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Iya, benar, bagus sekali. Nah, prinsip-prinsip apa yang harus dilakukan apabila kita akan memanfaatkan keanekaragaman hayati tersebut? Ya, silakan. Yang pertama, prinsip daya toleransi, artinya keanekaragaman memiliki batas toleransi tertentu sehingga tidak boleh dilanggar. Yang kedua, in optimum, artinya semua kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan sampai optimum, sehingga pemanfaatannya harus di bawah optimum. Yang ketiga, faktor pengontrol, artinya kita harus menjaga, mengontrol, atau mengendalikan keseimbangan lingkungan. Dan yang keempat, prinsip ketahan balikan, artinya kita harus selalu menjaga kelestarian plasma nutfah, karena jika plasma nutfah hilang atau punah, organisme tersebut juga akan punah. Sekian, Bu, dan terima kasih. Oke, bagus ya. Nah, jadi itu adalah prinsip-prinsip berkaitan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Karena kita tahu bahwa manusia ini memanfaatkan sumber daya alam itu tidak lepas dari ekonomi. Jadi ya bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan secara sesuai dengan kebutuhannya saja, tidak memaksimalkan pemanfaatannya atau jumlahnya harus besar, tapi harus disesuaikan dengan batasan kebutuhan kita untuk pemanfaatannya. Nah, sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silahkan. Mohon izin bertanya, jadi kan kalau misalnya fauna atau hewan itu kan pasti ada hewan endemiknya, Bu, yang dimana itu pasti hanya bisa ditemukan di daerahnya sendiri. Apakah hewan itu tetap bisa dilestarikan di luar daerahnya, Bu?
Oke, ya. Pertanyaan Aura, kalau hewan endemik yang ada di daerah tertentu, apakah bisa dilestarikan di luar habitat aslinya? Ya mungkin tambahannya bagaimana caranya, seperti itu ya. Ya silakan yang bisa jawab, silakan Hendres. Mohon izin menjawab, Bu. Ya silakan Dimas. Kalau untuk pelestarian hewan endemik, kalau secara in situ itu dibuatkannya suaka marga satwa, Bu, atau hutan lindung, Bu. Sekian, terima kasih, Bu. Bagus ya, tadi jawabannya Dimas. Nah, untuk hewan endemik, bagaimana melestarikannya? Ya, kita taruh di tempat yang memang sesuai dengan habitatnya, dengan karakteristik tempatnya, agar dia beradaptasinya juga lebih cepat, ya seperti itu. Dan juga dari segi makanannya disesuaikan dengan yang biasa dia makan di daerah asalnya. Bagaimana Aura? Sudah jelas? Siap, sudah jelas, Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu memberikan kesimpulan materi yang sudah kita bahas hari ini? Silakan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran biologi pada hari ini, kita dapat membandingkan perbedaan karakteristik flora dan fauna di daerah yang dipisahkan oleh garis Wallace dan Weber di Indonesia. Lalu kami dapat mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persebaran keanekaragaman hayati. Lalu setelah itu kami juga dapat mengetahui ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Sekian, terima kasih, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kesimpulan kita sudah tadi dibahas sama Evelyn, ya Ibu sedikit tambahkan. Jadi terdapat 3 persebaran keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia pada daerah oriental, Australian, dan peralihan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran keanekaragaman hayati. Kemudian ada juga upaya pelestarian keanekaragaman hayati, baik itu dari aktivitas manusia ataupun dari upaya pelestarian dari pemerintah, seperti membuat taman nasional, cagar alam, sloka marga satwa, dan banyak hal lainnya ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Ibu mau tanya, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Cara pembelajaran kita hari ini itu seru dan menyenangkan karena kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kelompok di breakout room, walaupun masih secara virtual, tetapi rasa serunya itu masih terasa, Bu. Iya, terima kasih Matthew ya. Jadi alhamdulillah Ibu juga merasa bahwa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Ya, beri aplaus untuk kalian semua yang sudah membuat pembelajaran ini berjalan lebih baik ya. Silakan, kita akan melakukan post test ya. Linknya sudah Ibu share di WA group. Silakan dibuka dan dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan post testnya. Silakan diselesaikan dulu ya. Siap, Bu. Link post test evaluasi kita hari ini dan linknya sudah Ibu share di WA group. Silahkan dibuka dan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 2-3 menit. Dan harapan Ibu kalian bisa mengerjakan dengan baik karena materinya sudah kita pelajari, dan juga harapannya nilai di soal pretest dan close test ada peningkatan yang sangat signifikan. Sudah dikirim? Siap, sudah, Bu. Oke, kalau sudah nanti akan Ibu cek untuk hasilnya. Untuk tugas minggu depan, silakan kalian lakukan observasi mengenai hewan dan atau tumbuhan ya, atau tumbuhan endemik di daerah asal kalian. Kalian kan tinggalnya di Sangatta, jadi asalnya kan berbeda. Ada yang dari Sulawesi, ada dari Jawa. Silakan kalian observasi hewan endemik yang ada di daerah asal kalian. Silakan studi literatur, cari informasinya di berbagai macam media. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di contoh observasi hewan enggang khas Kalimantan ini ya. Nanti kalian buat semacam artikel, kemudian minggu depan akan dipresentasikan. Ya, ini adalah tugas minggu depan. Untuk minggu depan kita akan bahas
materi klasifikasi pada makhluk hidup. Ya. Baik, nah itu tadi materi yang sudah kita bahas hari ini, sudah juga kalian melakukan evaluasi dan Ibu sudah menyampaikan tugas untuk minggu depan dan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, Ibu harap kalian bisa menerapkannya dan bisa menginfokan berbagai macam pelestarian yang ada di lingkungan kita, nggak usah terlalu jauh dulu. Baik, Ibu selalu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian. Beri aplaus dulu untuk kalian semua yang sudah membuat berjalannya pembelajaran kita hari ini lebih baik. Ya, siapa kita? Pelajar hebat. Pelajar hebat. Indonesia. Oh, baik, terima kasih. Silakan Dimas pimpin doa temannya dulu. Baik teman-teman, seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih ya. Silakan bisa keluar dari Zoom. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Demikianlah video ujian kinerja yang telah saya laksanakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.